Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung di channel Dunia Cerita 92. Channel yang akan membacakan berbagai macam kisah dan cerita, baik novel maupun cerita pendek. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita mulai untuk ceritanya. Check it out. Episode pertama, cerita pengantar tidur, Laki Sikat. Siapakah aku? Aku sendiri tak terlalu tahu siapa aku, atau tepatnya aku seorang yang tak terlalu tahu tentang masa laluku. Namaku Laki, lengkapnya Laki Mansario. Nama belakangku diambil dari nama ayahku, Mansario Hadi, tapi lebih sering dipanggil sebagai Laki Mansar tanpa imbuhan Rio, agar lebih mudah saja dalam penyebutan. Sepertinya demikian, dan aku tidak yakin pada penjelasanku sendiri. Yang aku ingat, samar-samar wajah orang tuaku tertinggal di benak, meski tak terlalu jelas. Lalu mereka meninggalkanku saat aku bahkan belum menginjak TK. Setelahnya, aku hanya tinggal bersama nenek Lasri, ibu dari mamaku, tanpa ada sanak saudara lagi hingga aku sebesar ini sekarang. Nenek Lasri punya usaha pabrik tempe di samping rumah. Meski tidak berskala besar, tapi produksinya sudah mampu menghidupi 10 karyawan yang ikut nenek sudah belasan tahun. Bahkan ada yang 20 tahun lebih mengabdi sejak bujang hingga sekarang beranak pinak. Mereka tetap setia bekerja pada nenekku yang ramah, sabar, penyayang, namun punya kedisiplinan tinggi. Mamaku katanya adalah anak tunggal, sedangkan kakekku sudah meninggal 1 tahun sejak aku lahir. Maka bisa dibilang akulah satu-satunya keturunan dan dari keluarga nenek yang tersisa. Lalu papaku adalah seorang perantauan asli. Papa katanya adalah dari luar pulau dan tak jelas juntungan keluarganya. Papa merantau ke Pulau Jawa dan kemudian berhasil memulai karir cukup gemilang di sebuah perusahaan di mana mamaku juga bekerja di sana. Mereka berkenalan di kantor, saling cinta, menikah, dan lahirlah aku. Umurku 25 tahun. Berbekal ijazah terakhir SMA, aku mengadu nasib di kota besar, tinggal di sebuah kosan ditemani sebuah kipas angin duduk yang kebawa dari rumah nenek. Nenek tinggal di sebuah kota kecil sekitar 3 jam dari kota besar tempatku mengais rezeki. Di kota besar itu pula dulu papa dan mamaku bekerja. Aku memang sengaja tak membantu pabrik nenek di kota asalku. Alasannya sepele. Aku ingin merantau dan berjuang seperti papa, tak mau berpangku tangan mengandalkan hasil bisnis keluarga. Mungkin darah bagian papa mengalir terlalu banyak dalam tubuhku dan mempengaruhi karakterku. Whatever lah, yang pasti aku benci telah dicampakkan seperti ini oleh papa mamaku. Nenek hanya menjawab mereka pergi setiap aku bertanya di mana papa dan mama berada. Hingga lama-lama aku bosan untuk bertanya dan memilih menjalani hidup dengan apa yang ada sekarang. Di kota besar ini aku hidup sendirian, mengandalkan gaji dari pekerjaan dengan sebagai kurir ekspedisi untuk menopang hidupku 1 bulan ke depan dan juga membayar sewa kosan bulanan. Gaji yang pas dan ngepres, hampir tak ada sisa untuk bisa aku kirim ke nenek. Aku ingin sekali menyenangkan nenek dan membanggakan beliau, tapi penghasilanku belum mampu mencukupinya. Meski sebenarnya nenek selalu bangkit-bangkit, tidak usah berpikir untuk mengiriminya uang. Hasil tempe sudah sangat jauh mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulanan nenek dan atau bahkan masih sangat cukup untuk menghidupi 20 laki sekaligus. Hingga pada suatu saat aku mampu mendapatkan celah untuk melihat lebih leluasa berbekal pengalaman nakalku selama remaja. Ditambah kemampuan bela diri yang kupelajari sejak kecil dari kakek kemis membuatku cukup yakin untuk melangkah di pekerjaan baru tersebut. Kakek kemis adalah tetangga sebelah rumah nenek Lasri dan sudah seperti keluarga bagi kami. Pekerjaanku saat ini lain daripada yang lain. Meski bekerja sebagai kurir, tetap reguler dijalani, namun di waktu tertentu aku melayani job pesanan. Pesanan apa? Pesanan untuk melakukan job terselubung. Aku buka jasa untuk pengawalan, bodyguard, pembebasan, pengintaian, dan sejenisnya.
Mudahnya aku menawarkan diri sebagai polisi swasta yang bisa disewa untuk membantu urusan tertentu. Bisa juga sebagai Batman gadungan superhero amatir ala Nusantara. Namun tidak semua job lantas aku terima. Aku tetap menolak jika job yang ditawarkan bertentangan dengan nuraniku. Aku tidak akan bersedia jika ditugaskan untuk menculik, membunuh, atau tindakan keji lainnya. Dalam setiap tugas, aku selalu menggunakan topeng perak sebagai pelindung identitas. Nama daganganku untuk pekerjaan ini adalah Lucky. Kata sikat diberikan oleh para klienku yang merasa puas dengan aksi sikatku. Lambat laun, kata sikat menjadi embel-embel yang secara tak langsung menempel di belakang Lucky. Pada awal sulit karena perlu membangun kepercayaan, lama-lama pun diubah sepertinya berdatangan tiada henti seiring semakin dikenalnya aku secara lebih luas. Aku cukup tersenyum-senyum melihat tabunganku kian menumpuk. Terbayang wajah teduh naik Lasli yang akan gembira melihatku berhasil dalam perjuangan. Aku menaik pekerjaan ini sebagai agen B atau kepanjangan dari Buskando. Itulah episode pertama dari Lucky Sikat. Untuk kelanjutan ceritanya, saksikan terus dalam channel Dunia Cerita 92. Sampai jumpa di episode selanjutnya.